Shalom, selamat malam Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Saya ajak kita angkat satu pujian ya, tapi tanpa musik. Ya. How great is our God. Mungkin yang lain sudah pernah ya, sudah bisa ya. Mari kita memuji Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we sing, how great is our God. Kami tinggikan nama-Mu ya Tuhan, kami besarkan nama-Mu, kami puji nama-Mu. Bapa di surga, kami percaya malam hari ini kami ada di sini bukan karena kebetulan, semuanya karena ada rencana Tuhan. Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu mau menceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan. Kiranya kesaksian ini menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan. Tuhan, biarlah Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Okay. Ini terjadi sekitar di bulan Februari tahun 2018. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Jar Hendry. Gereja saya sebelumnya di Grace Methodist Church di Batam. Kemudian pekerjaan yang terakhir saja ya. Terakhir di sini saya di dealer Mitsubishi. Ini adalah foto saya, satu keluarga, satu istri, 3 anak. Jadi ini terjadi di anak saya yang nomor 1, yang cewek. Saat ini umurnya 18 tahun. Ya, next. Oke. Jadi pada tanggal 27 Februari tahun 2018. Pagi-pagi itu seperti biasanya saya dan istri sedang mempersiapkan anak yang nomor 3, persiapan untuk ke sekolah. Jadi sudah menjadi langganan, anak saya nomor 3 itu 365 hari kalau ke sekolah itu pasti telat. Jadi gurunya sudah tahu. Jadi waktu itu kira-kira sekitar jam 9 ya, tanggal 27 Februari, istri saya menerima telepon dari sekolah, dari teman anak saya. Teman ini mengatakan, tante Brenda pingsan, boleh ke sekolah enggak? Jadi waktu itu yang terpikir oleh pikiran kita adalah, itu memang kita agak kaget, tapi kita merasa oh pingsan gitu ya. Karena sejak kecil anak saya yang nomor 1, Brenda, dia kadang-kadang memang bisa pingsan. Waktu upacara kadang dia bisa pingsan. Waktu kecil, waktu dia masih TK atau kelas 1, di depan rumah naik sepeda, tiba-tiba dia jatuh, kemudian wajahnya jatuh ke aspal.
Kemudian itu waktu kejadian di Jakarta. Kemudian waktu di Batam, saya sedang bekerja waktu itu, tiba-tiba datang telepon, "Bapak, Papa Brenda ya?" Saya bilang, "Iya, ini dari sekolah, Bapak cepat datang. Brenda jatuh di sekolah, kepalanya pecah, maksudnya berdarah, harus segera ambil tindakan." Jadi pada kejadian itu terakhir setelah kita cek, itu adalah kabar bohong. Jadi intinya minta kita untuk transfer uang. Nah, balik lagi ke sini. Jadi mengenai kejadian-kejadian seperti ini, kita kadang-kadang merasa, oh sudah biasa gitu, agak biasa, bukan sesuatu yang kaget. Sehingga kita di rumah pun kita bersikap biasa-biasa saja. Kita mandikan yang paling kecil, suapi makan, kemudian kita jalan ke sekolah seperti biasa. Habis itu rencananya mau ke sekolah kakaknya yang nomor 1. Nah, sampai di sekolah, pemandangan yang membuat saya agak terkejut, saya melihat temannya datang memberitahukan kepada kita, tapi wajahnya pucat. Saya pikir ini ada apa gitu ya. Kemudian istri saya langsung naik ke atas kelasnya di lantai 3. Ya, tidak lama kemudian ternyata anak saya ditandu. Ya, ditandu masuk ke dalam mobil. Katanya ini dia nggak bisa bangun. Saya terus terang waktu itu saya langsung shock. Ya, katanya jatuh di kelas. Dan segera saya bawa ke rumah sakit waktu itu. Sampai di tengah jalan, anak saya ini yang nomor 1, tiba-tiba dia muntah darah. Ya, dia bangun kemudian muntah darah. Saya pikir ini bukan pertanda yang baik gitu ya. Katanya kalau orang tua dulu katanya kalau anak ada yang jatuh kena kepala kemudian muntah, berarti ada masalah yang serius. Nah, benar akhirnya kita bawa ke rumah sakit ya. Rumah sakit yang pertama adalah Rumah Sakit Elizabeth. Sampai di sana diinfus, kemudian dilakukan CT scan. Kemudian dipasang kateter untuk dokter bilang harus pasang kateter untuk supaya buang air kecilnya tidak terganggu. Ya sudah, akhirnya dilaksanakan. Setelah itu kita masih tunggu dokter, ya, dokter syaraf. Setelah itu dokter syaraf datang, dia melihat hasil ronsennya, kemudian dokter syaraf mengatakan bahwa dia tidak bisa tangani. Ini harus ke dokter bedah saraf. Tapi di rumah sakit ini tidak ada dokter bedah saraf. Lalu saya tanya kalau begitu ada di mana? Cuman ada 2 di Batam. 1 di Awabros, 1 di Rumah Sakit Otorita Batam. Kemudian saya bilang, saya tidak mau Awabros, saya mau Otorita. Memang pilihan ke Otorita itu bukan pilihan yang baik juga, ya, karena tempatnya jauh, agak terpencil, ya. Tapi ya saya memang tidak mau rumah sakit yang 1 lagi. Akhirnya pihak rumah sakit yang pertama ini menghubungi rumah sakit di Otorita. Ternyata katanya dokternya tidak ada respon dan sebagainya. Waktu itu kejadian sekitar jam 10 sudah ada di rumah sakit. Ya. Tunggu, akhirnya sekitar jam 2 saya sudah tidak bisa tahan lagi, saya desak susternya. Saya bilang, "Sus, ini gimana?" Saya bilang. Iya Pak, sabar Pak, dokternya belum bisa dihubungin. Saya bilang, "Jadi ini mau sampai kapan?" Saya bilang, "Rumah sakit lain ada enggak?" Kemudian dari susternya bilang, "Ada Pak, rumah sakit." Ya saya enggak sebutkan namanya ya. Saya cuma singkat saja, RSBK. Saya bilang, "Oke Bu, kalau oke sus, ke sana aja." "Bapak yakin mau ke sana?" Dia tanya saya. Begitu dia tanya saya juga bingung. Kok tanyanya seperti itu, ya.
Tapi saya berpikir daripada anak saya tidak ada penanganan, sementara dokter saraf di sini dia bilang dia tidak bisa tanganin, harus ke bedah saraf. Saya bilang ya udah, saya bilang ke RSBK saja. Ya. Urus-urus dan sebagainya, menyelesaikan administrasi rumah sakit yang pertama. Akhirnya saya sampai di rumah sakit RSBK ini sekitar sudah jam 5 sore. Dan itu harus DP dulu 30 juta sebelum kirim pasien. Nggak ada uang, nggak boleh masuk. Dalam kondisi terdesak itu ya mau gimana ya, akhirnya kita juga ke ATM sana, ATM sini dan sebagainya, karena ATM ada limitnya. Ya. Akhirnya sampai di rumah sakit ini dilakukan proses perpindahan, ya. Kemudian anak saya dimasuki ke ruangan ICU, ya. ICU sambil menunggu dokter bedah sarafnya datang. Setelah ditunggu, ternyata dokter bedah sarafnya datangnya jam 9 malam baru datang. Saya sudah dongkol dengan dokternya, tapi ya apa harus kita lakukan ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dokter pada saat melihat hasil CT scan-nya, dokter menjelaskan bahwa ini harus operasi. Mendengar kata operasi, saya jadi seperti gimana ya saya bilangnya, jadi orang seperti bingung, linglung gitu ya. Saya tanya lagi dokter, dok maksudnya operasinya gimana? Ya kita buka lubang di kepalanya, darahnya harus disedot, harus dikeluarin. Dok ini sampai kapan kita bisa kasih keputusan? Harus segera, 1-2 hari ini. Ya, kalau tidak ini akan membahayakan. Ya, akhirnya saya juga bingung. Ya, waktu itu saya menyendiri, saya berjalan di lorong rumah sakit yang gelap. Saya menyendiri, saya jalan mondar-mandir bolak-balik kayak setrika. Saya bilang, Tuhan ada di mana? Saya bilang, saya butuh Tuhan sekarang. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya tahu bahwa operasi bukan pilihan yang baik, apalagi dilakukan di Batam. Tapi saya tidak ada pilihan. Ya. Setelah doa seperti itu, besok paginya saya datangin anak saya, dia masih sadar. Saya tanya dia, Brenda, sepertinya tidak ada pilihan, saya bilang. Dokter bilang harus operasi dan tidak ada pilihan lain. Operasinya kelihatannya harus di sini. Ya. Kamu siap nggak? Dia bilang siap. Pada saat dia bilang siap, hati saya hancur. Karena saya memang tidak ingin dioperasi. Jadi akhirnya malam itu banyak saudara-saudara seiman ya dari berbagai gereja datang, melihat, mengunjungi, mendoakan dan sebagainya. Sampai saya menunggu, saya belum bisa kasih keputusan. Itu tanggal 28. Entah gimana, tiba-tiba pada saat menjelang sekitar jam 4 sore, saya tiba-tiba ada ide. Saya ngomong ke rumah sakit, saya bilang, Dok, saya mau CT scan sekali lagi. Saya berpikir saya mau pastikan sebelum saya ngomong menyetujui untuk dioperasi. Padahal menurut kedokteran, CT scan itu tidak boleh dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
Oke, saya jelaskan dulu gambarnya. Ini kelihatannya jadi kurang jelas ya. Ini hasil salah satu CT scan ya. Jadi di CT scan itu ibaratnya kepala kita seperti dibelah, dipotong-potong gitu, diiris-iris, dilihat penampangnya. Ini penampangnya. Ya. Yang di atas lingkaran yang putih itu adalah tulang tengkoraknya. Ya. Kemudian yang di bawah yang saya lingkarin merah, di situ terjadi pendarahan. Pendarahan, kemudian ada retak. Ya. Kelihatan bahwa tengkoraknya ada agak masuk ke sebelah dalam. Ya. Kemudian yang putih di dalam tengkorak warnanya agak putih itu adalah darah, pendarahan. Jadi setelah di CT scan ada 10 slide itu semuanya darah. Ya. Selisih satu slide dengan slide yang lain adalah 1,25 cm. Satu slide ke satu slide ke satu slide. Jadi ada 10 slide semuanya darah. Kemudian ada yang hitam yang di dalam tengkorak, tengah-tengah ini adalah otaknya, ya. Yang hitam itu adalah udara. Jadi dokter bilang udara masuk ke dalam. Ya. Yang saya khawatirkan adalah pada saat ada pendarahan, kemudian udara masuk ke dalam, maka darah ini akan membeku. Darah ini akan membeku. Dan ini akan menjadi problem buat anak saya. Ini adalah hasil CT scan tanggal 27 Februari. Ya, 27 Februari. Kemudian sebelum mengambil keputusan untuk operasi, saya minta supaya dilakukan CT scan kedua. Berarti ini di rumah sakit yang berbeda. Entah kenapa saya ada dorongan seperti itu. Saya pun tidak tahu yang saya mau cari itu apa. Ya, karena jaraknya baru 1 hari. Ya. Tapi saya mendesak rumah sakit untuk dilakukan CT scan. Ya, akhirnya CT scan dilakukan, tetapi dokter yang menangani kelihatannya enggan membaca hasil CT scan kedua. Karena menurut dia tidak ada gunanya. Ya. Sehingga waktu malam itu tidak ada yang bisa membaca CT scan. Dan hasil CT scan saya ini dokter tidak kasih. Akhirnya saya harus ribut di rumah sakit, saya minta hasil CT scan-nya, harus ngotot sama mereka. Ya, akhirnya saya dikasih CT scan yang kedua. Next. Ini adalah hasil CT scan yang kedua. Ya. Ini ada banyak potongan lagi. Cuman ini yang paling jelas. Jadi di sini terlihat saya melihat ada perbedaan dengan gambar yang pertama. Ya. Nah, cuman saya menyadari bahwa ini mesinnya beda dengan yang pertama. Resolusinya beda, yang ini tidak begitu jelas. Yang pertama itu lebih jelas. Hasil ibaratnya kalau kamera megapikselnya yang pertama lebih besar, lebih tinggi. Melihat ini sesuai penjelasan dokter yang di awal tadi, saya melihat bahwa udaranya tinggal sedikit, tidak begitu banyak. Dan darahnya mungkin sebagian sudah tidak ada, sedikit lagi tapi tidak banyak. Pemahaman saya ya berdasarkan gambar yang pertama. Tetapi dokter bedah saraf ini tidak mau membaca hasilnya. Ya. Dokter bagian Romsen juga tidak, katanya waktu itu sudah pulang. Padahal saya melakukan CT scan ini sekitar jam 3 atau jam 4 dan hasilnya sebelum jam 5 sudah
keluar. Ya. Waktu saya tanya ke bawah, katanya dokter bagian ronsennya sudah pulang. Akhirnya saya ribut, saya protes. Saya kan sudah lakukan waktu sore, kenapa tidak dibaca? Dan saya tunggu sampai malam juga, dokter bedah sarafnya tidak datang pada hari kedua. Tidak datang. Jadi pasien yang dalam tanda petik kritis dibiarkan begitu saja. Nah, pada saat malam saya mendapat CT scan yang kedua ini, saya langsung tanya teman-teman, ya, dengan WA. Beberapa foto saya kirim. Saya kirim ke dokter bedah saraf di Surabaya, ada 2 dokter. Satu dokter di Jerman, saya kirim juga. Satu saya kirim ke rumah sakit yang di Malaysia, ya, satu di Johor, satu rumah sakit yang di Mahkota. Setelah itu, ya saya berdoa saja. Besok pagi waktu saya bangun, ya, satu persatu konfirmasi masuk ke dalam, ke telepon, ke WhatsApp saya. Sepanjang hari itu, ya, ada konfirmasi. Intinya mengatakan bahwa ini tidak perlu dioperasi. Pada saat saya tahu bahwa ini tidak perlu dioperasi, saya masih nunggu statement dari dokter bedah di rumah sakit ini. Ini sudah berarti masuk hari ketiga. Ya, saya tunggu, ternyata dokternya datang jam 10 malam baru datang. Dari pagi sampai malam tidak ada dokternya nggak ada datang. Jadi anak saya digantung di ICU, tidak dikasih makan. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Semuanya tidak ada. Ya. Akhirnya malam saya ketemu dokter, jadi dokter itu dengan kesal, dia marah saya, dia jawab begini, bagaimana mungkin darahnya bisa diserap? Kalau kita memar saja paling tidak butuh 4-5 hari baru bisa diserap. Itu kalau kita memar. Akhirnya saya tambah bingung, kan. Nah, itu sudah malam. Besok paginya saya langsung ambil keputusan. Saya datang ke bagian administrasi, ya. Belum sampai pagi, paginya. Sebelum saya datang ke administrasi, saya disuruh tebus obat. Ya. Nilainya sekitar 3,5 juta. Obatnya 3,5 juta. Saya lihat angkanya, saya kaget. Saya nggak berani tebus. Ya. Nah, akhirnya siangnya itu saya mengambil keputusan ke administrasi. Saya bilang, saya minta anak saya dikeluarkan dari ICU. Ya, itu yang pertama. Kedua, mengenai obat yang tadi sudah dibuka resep, saya minta ganti obat generik semuanya. Bapak yakin? Kalau ada apa-apa Bapak tanggung jawab. Rumah sakit nggak tanggung jawab. Saya bilang saya tanggung jawab. Tolong pindahkan ke kamar biasa, saya bilang. Kenapa anak saya digantung 2 hari di ruang ICU? Akhirnya rumah sakit memberikan jawaban, ya karena dia harus operasi. Jadi pada saat nanti tiba-tiba keputusan harus operasi, ini sudah siap. Kalau operasi kan tidak boleh makan, tidak boleh minum. Ya, jawabannya seperti itu. Jadi dengan jawaban ini saya langsung kaget, saya berpikir, berarti saya cari salah dokter. Yang saya cari adalah dokter bedah. Ya dia taunya bedah. Yang lain dia nggak tahu. Ya, sehingga saya ngomong ke rumah sakit, saya mau pindahkan anak saya bilang. Tolong
hari ini juga pindahkan ke kamar biasa. Saya minta distabilkan dulu. Saya lihat 1-2 hari ini saya mau keluar. Jadi saya merasa kalau saya mempertahankan anak saya terus di rumah sakit ini, sementara dokter bedahnya tidak mau merubah statementnya, jadi tetap harus operasi. Berarti saya cari salah dokter. Ya, kalau ada apa-apa terjadi, saya akan menyesal seumur hidup. Dan saya sudah tanya dokternya sebelumnya, dok operasinya itu bagaimana? Jadi operasinya itu ini kepalanya dibotakin dulu semuanya, ya. Kemudian baru dibuka lubang. Pertama dibuka kulitnya dulu, baru batok kepalanya. Satu-satu foto ditunjukin ke saya, ya, sampai kelihatan otaknya. Jadi mendengar itu saya nggak yakin, benar-benar saya nggak yakin untuk dilakukan operasi itu. Sampai dokter itu bilang nanti nggak apa-apa, nanti ditutup lagi pakai kancing. Ini kancingnya, dia tunjukkan gambar. Ada yang titanium, ada yang stainless. Kalau mau yang bagus titanium, gitu ngomongnya gitu. Seolah-olah santai aja, tidak ada beban. Ya. Jadi akhirnya saya tarik anak saya, nextnya. Ya, ini adalah posisi gambar yang sebelah kiri adalah pada saat sudah dipindahkan ke ruangan biasa, tidak di ICU lagi. Ya, sebetulnya proses perpindahannya itu saya merasakan bahwa suster-susternya tidak senang. Pada saat turun dari lantai 3 ke lantai 2, kita lihat kalau orang kerja, kalau dengan tulus atau dengan tidak tulus kan kita bisa rasakan. Ya, jadi ini mereka tidak tulus. Ya, sampai suatu belokan tempat tidur ini membentur dinding. Anak saya kesakitan. Ya, akhirnya istri saya ngamuk. Saya pun ngamuk. Ya. Dan pihak rumah sakit memanggil yang tadi melakukan evakuasi untuk datang minta maaf. Ya. Jadi kemudian yang sebelah kanan itu adalah proses evakuasinya. Jadi dari sini saya sudah siapkan rencana untuk membawa anak saya ke Johor. Keluar dari rumah sakit ini. Jadi sudah 2 rumah sakit. Ya, next. Nah ini posisinya ada lagi di peri terminal, penyeberangan. Pagi-pagi kita sudah evakuasi. Sampai di sini, kapal tidak mau terima anak saya. Cari kapal yang satu, semuanya ada alasannya. Penumpangnya penuh, tempatnya tidak ada, tempatnya kurang luas, dan sebagainya. Ya. Sampai di sini itu kita terkatung-katung ada sekitar mungkin 1,5 jam. Tidak jelas, tunggu jadwal kapal berikutnya. Ya. Akhirnya ada seorang sapam bantu tanya ke loket yang tadinya saya sudah pernah tanya, ya karena sapam ini yang tanya, akhirnya dia mau terima untuk perjalanan berikutnya. Ya puji Tuhan. Next. Nah, jadi pada saat itu anak saya bawa ke Johor. Sampai di Johor dokternya bilang begini, kamu bawa ke sini juga percuma. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Paling saya kasih vitamin, anti radang, sama anti sakit. Cuman itu saja. Jadi karena begitu, ya kita tetap bawa dia ke sana. Ya, ini adalah di rumah sakit Johor. Ya,
Ini foto yang sebelah kanan ini adalah saudara-saudari seiman dari gereja Philadelphia Church di Johor dan Singapura. Nah, yang pakai baju kuning sama baju putih itu adalah suami istri. Ya. Bagi saya mereka berdua ini seperti malaikat. Tapi bukan yang ini, bukan di kesaksian yang ini, itu di kesaksian yang lain lagi sebelum ini. Ya. Kemudian yang pakai baju biru itu adalah ibu pendetanya. Ibu pendeta ini setiap hari, 1 hari 3 kali telepon saya. Selalu dia menghimbau, jangan operasi, jangan operasi. Ya. Dan saudara-saudari seiman yang lain sering telepon saya, dia bilang, ya kamu berdoa saja. Berdoa, berdoa, berdoa. Itu yang saya lakukan. Ya. Kemudian yang sebelah kanan, ya, nah itu ada muda-mudinya dari gereja Philadelphia di Johor, ya. Mereka menyiapkan segala sesuatu, bawa tikar, bawa selimut, bawa macam-macam buat kita. Ya, ya puji Tuhan, ya sampai di sana anak saya sehat, ya tidak ada masalah. Next. Ya, ini saya tampilkan untuk kita lihat perbedaannya antara 1 hari, tanggal 27 Februari yang sebelah kiri, hasil CT scan-nya, kemudian tanggal 28 Februari sebelah kanan. Ya. Hanya berselang 1 hari. Ya. Hasilnya seperti ini. Saya juga tidak tahu kenapa. Ya. Next. Ya. Ini pada saat foto ini saya ambil pada saat anak saya sudah mau keluar dari rumah sakit. Kita di rumah sakit KPJ Johor. Ya. Sebetulnya di balik ini kita juga banyak mengalami hal-hal yang sangat tidak profesional di rumah sakit yang kedua. Banyak sekali, sampai ada teman saya, dia kenal direkturnya, dia ngadu kepada direkturnya, dan direktur rumah sakit itu turun ke bawah menemui kita. Kita banyak sampaikan keluhan dokter dan sebagainya. Ya. Jadi dokternya katanya dokter, apa istilahnya, kalau dosen terbang. Ini dokter mungkin bukan dokter, bukan rumah sakit di sana. Dia kerjanya di rumah sakit otorita. Jadi dia itu karyawan rumah sakit otorita. Rumah sakit otorita ini adalah punya pemerintah. Sehingga saya berasumsi dokter ini sengaja tidak mau jawab, sengaja dia hold, dia tahan, ya, sampai kondisi pasien itu sudah lebih kritis, akhirnya mau tidak mau kita minta dia operasi. Kenapa waktu telepon di otorita dia tidak angkat? Karena telepon ke otorita dia angkat, ya, dia kerja di sana, dia hanya terima gaji saja. Tapi kalau di rumah sakit yang kedua, kenapa dia angkat? Karena di situ dia honorer, dia langsung bayar. Kalau saya masuk ke otorita, dia nggak dapat apa-apa. Ya, tapi dia praktek di luar, di rumah sakit yang kedua. Ya, pada saat ada pasien seperti ini, dia angkat telepon karena ada uangnya. Ya. Jadi ya ini pengalaman yang saya sampaikan ya, kepada kita semua. Kadang-kadang kita menganggap mujizat itu ada apa enggak ya. Kadang-kadang kita ragu. Ya.
Jadi dari hasil CT scan ini ya menurut bagi saya ini satu mujizat Tuhan buat saya ya. Dan sebelum ini ya saya juga mengalami mujizat yang lain tapi bukan di anak yang pertama, cuman anak yang terakhir. Ya. Sekian dari saya, kiranya kesaksian ini menguatkan saudara-saudari seiman. Terima kasih.